Pertama-tama siapkan terlebih dahulu semua bahannya. Di sini saya menggunakan 250 gram buncis, setengah papan tempe, 200 gram telur puyuh yang telah direbus dan juga dikupas. Lanjut, untuk bumbunya ada 1 sendok makan gula merah yang sudah dipotong-potong, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 bungkus santan kara, 2 batang serai, 3 lembar daun salam. Kemudian untuk bumbu yang dihaluskan ada 3 cabai merah, 7 bawang merah, 3 bawang putih, 1 ruas kunyit, 3 cabai keriting, 2 biji kemiri. Nah, inilah semua bahannya. Pertama-tama haluskan terlebih dahulu bumbu yang harus dihaluskan. Nah, kemudian haluskan terlebih dahulu bumbunya. Selanjutnya potong-potong buncisnya. Untuk ukuran buncis bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya menggunakan pemotongan menyerong saja. Potong semua buncisnya. Nah, buncisnya sudah selesai saya potong. Selanjutnya potong juga untuk tempenya. Sama seperti buncis, pemotongannya bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya memotong memanjang seperti ini saja. Tempenya sudah selesai saya potong-potong, bumbunya pun sudah selesai dihaluskan. Selanjutnya terlebih dahulu goreng tempenya agar tidak hancur saat proses pemasakan. Goreng tempe tidak usah terlalu lama, cukup sampai setengah matang saja atau berwarna sedikit kecoklatan. Nah, jika sudah sampai seperti ini, tinggal angkat, kemudian tiriskan tempenya. Lanjut, di sini juga saya menggoreng telur puyuh. Sama seperti tempe agar tekstur dari telurnya tidak menjadi hancur. Goreng sampai bagian luar menjadi kering. Jika sudah kering, tinggal angkat, kemudian tiriskan juga. Selanjutnya, tinggal tumis terlebih dahulu bumbu yang telah dihaluskan. Menggunakan minyak bekas penggorengan tempe dan juga telur. Kemudian masukkan daun salam dan batang serai. Kemudian diaduk-aduk sampai bumbunya menjadi matang atau tercium aroma harum. Nah, seperti ini sudah tidak ada kandungan airnya, bumbunya pun sudah menjadi matang dan juga tercium aroma harum. Jika sudah seperti ini, selanjutnya tinggal tambahkan saja 100 ml air. Kemudian aduk-aduk agar tercampur dengan bumbunya. Setelah itu masukkan garam, kaldu bubuk, dan juga lada bubuk. Masukkan juga gula merah. Kemudian masukkan santan karanya. Masukkan semua santan kara. Lalu diaduk-aduk sampai semuanya menjadi tercampur dan merata. Juga tidak ada gumpalan dari santan. Nah, jika sudah mendidih, masukkan terlebih dahulu buncisnya. Agar buncis menjadi benar-benar matang, jadi dimasukkan pertama kali. Selanjutnya diaduk-aduk, tidak usah terlalu lama. Kemudian jika sudah teraduk, masukkan
tempe yang telah digoreng, dan juga telur puyuh yang telah digoreng. Selanjutnya, aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, tinggal diamkan saja sampai bumbunya benar-benar meresap ke dalam masakannya. Jika sudah benar-benar meresap, rasanya pun sudah menjadi pas, tinggal matikan saja api kompor, kemudian hidangkan. Inilah hasilnya, sayur buncis tempe telur puyuh yang enak juga praktis. Silahkan untuk mencobanya. Pertama-tama di sini saya mempunyai 200 gram udang yang telah dibersihkan dan dibuang kotorannya. Kepalanya pun saya buang. Selanjutnya ada 7 cabai keriting, 3 cabai merah, 4 bawang putih, 1 tangkai daun bawang yang telah dipotong-potong, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 2 sendok teh gula pasir, dan 2 daun jeruk. Pertama-tama haluskan terlebih dahulu cabai keriting, cabai merah, dan juga bawang putihnya. Nah, ini sudah selesai dihaluskan, selanjutnya tinggal menumis. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan menggunakan mentega, atau boleh juga menggunakan minyak ya jika tidak ada mentega. Tambahkan mentega sebanyak kurang lebih 5 sendok makan. Kemudian tunggu sampai menteganya menjadi mencair dan menjadi panas. Nah, ini menteganya sudah menjadi mencair dan juga menjadi panas. Selanjutnya tinggal masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian selanjutnya masukkan juga daun jeruknya. Aduk-aduk atau tumis-tumis sampai menjadi matang atau menjadi tercium aroma harum dan sudah tidak ada kandungan airnya. Nah, sampai menjadi seperti ini ya menumisnya. Selanjutnya tambahkan air sebanyak 150 ml. Diaduk agar bumbunya menjadi menyatu dengan air. Kemudian selanjutnya masukkan udangnya. Nah, pastikan ya udangnya terendam oleh air agar nanti bumbunya meresap ke dalam daging udangnya. Selanjutnya tinggal tambahkan garam, kaldu bubuk, dan juga gula pasir. Diaduk-aduk agar bumbunya menjadi menyatu dan merata. Tunggu saja sampai airnya menjadi surut. Nah, ini sudah mulai mendidih, airnya sudah mulai surut. Tunggu saja ya sampai menjadi surut. Nah, ini sudah mulai surut ya, bisa kelihatan hanya tinggal bumbu dan juga udangnya. Bumbunya pun sudah meresap. Selanjutnya tinggal tambahkan potongan daun bawang. Aduk sebentar saja sampai daun bawangnya tercampur secara merata. Jika daun bawangnya sudah tercampur, kemudian bisa diicip. Jika rasanya sudah pas, tinggal dihidangkan saja dan matikan api kompornya. Inilah hasilnya, resep udang asam manis pedas yang enak, gurih, dan juga nikmat, cocok untuk masakan sehari-hari. Semoga resep ini bermanfaat. Pertama-tama siapkan terlebih dahulu untuk bahannya. Di sini saya menggunakan 1 wortel yang telah dipotong-potong, kemudian 2 tangkai sawi hijau atau bisa diganti dengan pakcoy, kemudian 1 bungkus bihun yang telah direndam. Di sini saya menggunakan merek bihun jagung ya. Kemudian 1 butir telur, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 3 sendok makan kecap kental manis,
Kemudian 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 2 cabai merah. Nah, inilah bahan yang harus dipersiapkan. Pertama-tama iris atau potong-potong terlebih dahulu bawang putih, bawang merah, dan juga cabai merahnya. Nah, ini sudah selesai saya potong-potong. Lanjut, kemudian akan saya tumis bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu. Tumis sampai bawangnya menjadi layu. Diaduk-aduk agar tidak menjadi gosong. Kemudian setelah bawangnya menjadi layu, selanjutnya tinggal masukkan cabai merah yang telah dipotong-potong. Aduk kembali sampai semuanya menjadi matang. Selanjutnya saya sisihkan di pinggirnya, kemudian masukkan 1 butir telur. Kemudian diaduk-aduk. Pastikan telurnya harus sampai menjadi matang ya. Nah, sampai matang menjadi seperti ini telurnya. Jika semuanya sudah menjadi matang, masukkan terlebih dahulu wortelnya. Karena tekstur dari wortel sedikit keras, makanya saya memasukkan terlebih dahulu wortelnya. Kemudian aduk-aduk sampai wortelnya menjadi sedikit empuk. Nah, kemudian setelah wortelnya menjadi sedikit empuk, selanjutnya saya langsung tambahkan saja bihunnya. Masukkan bihun ke dalam wajan. Setelah bihun dimasukkan, masukkan juga sayuran sawi hijau atau boleh dengan pakcoy ya. Selanjutnya diaduk-aduk sampai semuanya tercampur secara merata. Nah, sampai tercampur seperti ini, selanjutnya tinggal tambahkan garam, kaldu bubuk, lada bubuk, kemudian kecap kental manis dimasukkan. Selanjutnya aduk kembali sampai semua bumbunya tercampur secara merata. Proses pemasakannya sangat mudah dan juga gampang. Pastikan semuanya benar-benar tercampur merata. Nah, jika sudah seperti ini tercampur secara merata, tinggal diicip saja. Jika sudah pas, tinggal siap untuk dihidangkan. Inilah hasilnya. Bihun goreng dengan rasa yang enak, cocok untuk dinikmati sehari-hari, apalagi dimakan dengan nasi hangat. Semoga resep ini bermanfaat. Pertama-tama haluskan terlebih dahulu bumbunya. Ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 biji kemiri, 1 ruas jahe, 5 cabai keriting merah, 2 cabai merah, 1 ruas kunyit. Kemudian tambahkan sedikit minyak untuk menghaluskannya. Haluskan terlebih dahulu bumbunya. Kemudian ada 2 batang serai, 2 daun jeruk, 2 daun salam, 3 belah lengkuas, kemudian 1 sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh jinten, 1 sendok teh gula pasir. Kemudian siapkan juga 1 bungkus santan kara. Nah, bumbunya sudah dihaluskan, selanjutnya tumis terlebih dahulu bumbunya.
Tunggu minyaknya sampai menjadi panas. Setelah minyak panas, lalu masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Kemudian selanjutnya masukkan batang serai, daun jeruk, daun salam, lengkuas ke dalam bumbu yang telah dihaluskan. Kemudian tumis dan aduk-aduk sampai bumbunya menjadi matang. Jika bumbu sudah matang, masukkan 300 ml air. Aduk kembali agar bumbunya menjadi tercampur. Tunggu sampai airnya menjadi sedikit mendidih. Jangan lupa masukkan santan karanya. Kemudian diaduk-aduk kembali agar tercampur merata sampai tidak ada gumpalan santan kara. Kemudian masukkan garam, kaldu bubuk, jinten bubuk, gula pasir, lada bubuk, dan juga pala bubuk. Semuanya dimasukkan. Lalu diaduk-aduk kembali agar menjadi merata semua bumbunya. Kemudian setelah bumbunya menjadi tercampur secara merata, lalu masukkan nangka muda yang telah direbus terlebih dahulu. Tinggal dimasukkan saja dan diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ke dalam nangkanya. Nah, ini airnya sudah sedikit menyusut, bumbunya pun sudah mulai meresap ke dalam nangkanya. Tunggu saja sampai benar-benar meresap ke dalam nangka dan airnya sedikit menyusut. Nah, jika sudah sampai seperti ini, airnya sedikit menyusut, bumbunya sudah tercampur dan pas, tinggal matikan saja api kompor. Inilah resep nangka enak, gurih, dan mudah cara membuatnya. Rasanya sangat enak, silahkan untuk mencobanya. Semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.